Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mensosialisasikan cara menggunakan 3D printer dan processing filenya dari proses 3D modeling sampai dengan dia siap untuk di 3D print menggunakan 3D print yang ada di lab PAP. Jadi tahap pertama adalah kita processing file. Biasanya menggunakan, kalau misalnya Anda menggunakan ArchiCAD, ya berarti save as modelingnya itu dalam format STL. Jadi diekspor ya, atau save as atau export. Kemudian demikian pula kalau kita menggunakan Rhinoceros atau juga menggunakan SketchUp gitu. Yang penting kita dalam format .stl. Jadi ada dua format yang bisa diterima oleh 3D printer pada umumnya, merek apapun itu, yaitu yang pertama adalah format .obj dan yang kedua adalah format .stl. Jadi misalnya kita menggunakan ArchiCAD, maka kita buka di file ArchiCAD-nya. Jadi saya akan ambil contoh satu produk mahasiswa dengan file ArchiCAD. Nah, saran saya model atau benda yang akan di 3D print itu sudah eksklusif gitu ya, sudah dipilih. Jadi benda-benda yang tidak perlu di 3D print bisa kita matikan. Jadi misalnya seperti ini, mudah-mudahan sudah cukup bersih ya. Nah, kalau sudah kita klik ke save atau save as. Oke, misalnya multipurpose function, kemudian kita save ke STL atau OBJ. Jadi pilihannya tuh yang bisa kita gunakan untuk 3D print, bisa diterima oleh mesin 3D print itu pada dasarnya ada dua, .obj sama .stl. Tapi saya akan sarankan yang format STL supaya lebih mudah, lebih ringan. Kalau sudah, kita klik save. Dan kita replace. Nah, kemudian nanti akan muncul kalau di ArchiCAD ya, karena dia berbasis information modeling di IM, dia akan meminta skala gitu. Jadi akan langsung meminta skala. Berbeda dengan kalau kita dengan Rhinoceros atau dengan produk modeling lainnya. Kalau ini dia langsung minta skala, ya berarti kita bisa sekaligus sesuaikan skala bangunan yang akan kita print gitu ya. Misalnya di model ini akan diskalakan dengan skala 1/200 atau 1/500, ngikutin skala yang diharuskan, silakan. Sudah klik save. STL unitnya dalam milimeter ya. Di Rhinoceros juga demikian, tapi kita tidak perlu ngeset skala. Kalau di Rhinoceros biasanya dia langsung minta satuannya, unitnya itu dalam milimeter atau dalam sentimeter misalnya, atau kita masukkan skalanya itu dalam ukuran milimeter atau sentimeter. Nah, setelah itu kita butuh satu file, yaitu satu software yang dinamakan Ultimaker Cura. Ya, kalau sudah ini tinggal di-download, di-install. Kemudian alat yang kita gunakan itu nanti pada saat setting awal di Ultimaker Cura itu diminta untuk masukkan atau add 3D printer, ya, add tools. Sudah, kalau sudah nanti kita tinggal panggil Ultimaker Cura-nya. Jadi sudah di-install, di-download, di-install. Ya. Kemudian kita buka di Ultimaker Cura. Nah, hasilnya akan seperti ini, atau pertama kali dibuka itu dia akan kosong seperti ini. Nah, kosong seperti ini ya, jadi kelihatan ya. Di awal mengaktifkan Ultimaker Cura, kita akan diminta untuk menambahkan alat ya, menambahkan printer. Nah, ini sudah ditambahkan, tinggal nanti kalau misalnya belum, tinggal add printer saja, kemudian pilih printer yang digunakan. Di kita itu berarti bukan Ultimaker Anet, kita pakai merek Anet ET5. Ini ya, di bawah di drop down ada Anet ET5 dan ET5X. Nah, itu kalau sudah kita add ya. Yang belum ditambahkan tadi Anet ET5X.
Kalau sudah klik next aja, masing-masing ada masing-masing ada skalanya dan segala macam ya, setting alatnya. Kita ikuti aja. Kemudian material yang digunakan itu adalah PLA. Kita pilih yang PLA ini. Ada dua jenis material 3D printing yang paling banyak digunakan, yang paling populer gitu ya. Yang pertama adalah ABS ya. Jadi kalau di drop down itu ada ABS, nih ya, di generic itu ada ABS dan juga ada PLA. Nah, yang kita gunakan di lab PAP adalah yang PLA. Kemudian setelah itu kita tinggal memanggil file yang tadi sudah kita save dengan format STL ya. Jadi ini di sini kita tinggal tambahkan, klik open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada tulisan model errors karena surface-nya terlalu banyak atau ada error di surface-nya. Nggak apa-apa. Kita baca dulu. Yang pertama adalah objek toggle. Jadi kalau kita kita klik objek yang sudah kita masukkan, kita open, maka objek toggle di sebelah kiri ini akan teraktifkan dan kita bisa pilih untuk memindahkan, move berdasarkan sumbunya, sumbu X, Y, dan Z. Ya, atau kita pilih drop down model, itu maksudnya kita jatuhkan langsung ke tempelkan langsung ke bed ya, printing bed. Nah, printing bed yang dimiliki oleh alat kita Anet ET5 itu ukurannya adalah maksimal 30 kali 30 kali 30. Tapi saya sangat tidak menyarankan bagi Anda semua untuk ngeprint dimaksimalkan ukurannya gitu ya. Saran saya lebih baik model-model tersebut di slice ya, dipotong-potong menjadi beberapa model yang maksimal ukurannya 10 kali 10 kali 10. Itu kalau di kelas PDK itu kami arahkan supaya maksimal ukurannya 6 kali 6 kali 6. Mengapa dibuat seperti itu? Supaya kalaupun misalnya ada terjadi error atau gagal printing, kita tidak harus mengulang terlalu lama atau terlalu besar. Gitu. Kasihan nanti kalau harus satu kali udah hampir selesai, 80% printing selesai, tapi kemudian error atau mati lampu atau gimana, dia harus mulai dari awal. Ya. Dibuat menjadi beberapa slice atau diskalakan menjadi lebih kecil jika memungkinkan. Oke, selain move, objek toggle-nya adalah yang kedua scale. Jadi kita bisa menskalakan masa bangunan yang sudah kita masukkan atau model yang kita masukkan tadi, dan pastikan sudah dicek uniform scaling. Nah, uniform scaling ini fungsinya untuk menyamakan begitu ya, supaya skalanya itu sama di sumbu X, Y maupun Z. Ya. Nih ya, pastikan pakai uniform scaling di sini. Oke. Nah, skala ini misalnya, oh ternyata model yang kita gunakan itu terlalu besar misalnya. Kita bisa skalakan menjadi 80%. Ya, kalau kita klik uniform scaling, maka otomatis dia akan ke skala menjadi semuanya 80%, mulai dari sumbu X, Y maupun Z, gitu ya. Kemudian, nah kita bisa cek ukurannya juga di sini, ya. Ukurannya itu berarti tadinya pas 100% itu adalah 19,8,1 mm cm, kemudian 19,7 cm dan 4,4 cm gitu. Ini dalam satuan milimeter ya di sini ya, tapi kita baca seperti itu. Kita bisa lihat juga dari titik atas seperti apa, depan belakang samping seperti apa view-nya. Ya, objek listnya seperti ini. Kemudian selain menskalakan juga, sekarang kita skalakan 80 ya. Oke, hasilnya berarti ukurannya 15 kali 15 kali 3,5. Ya mungkin akan ambil 50%. Oke, ini berarti 10 cm lah kira-kira ya. Dengan ketebalan 2 cm. Oke, cukup. Kalau untuk latihan cukup. Kemudian kita juga bisa rotate, misalnya orientasinya, oh ini mau diubah orientasinya, atau untuk keperluan apa kita perlu ubah orientasinya, bisa dilakukan di sini. Ini rotate, kemudian ini adalah lay flat. Lay flat itu membuat sejajar dengan bed print ya, print bed, sorry. Kemudian select face to align to the build plate, itu maksudnya kita bisa memilih sisi bangunan yang mana yang akan lay flat atau nempel di printing bed gitu ya. Kemudian kita juga bisa memproses mirror.
Untuk efisiensi waktu, Anda bisa atau mahasiswa juga bisa memodelkan satu saja, kemudian dibuat mirror 4 sisi gitu ya, copy dan lain sebagainya. Kemudian model settings juga bisa dipilih untuk edit mesh, ini, kemudian print as support dan lain sebagainya. Kemudian support di sini bisa kita atur. Oke, itu tadi tentang objek window-nya ya, objek toggle-nya. Nah, kita masuk ke proses 3D printing-nya, setting yang berkaitan dengan proses 3D printing. Setelah ukurannya sudah sesuai, kita sudah yakin bahwa ukurannya itu masuk ke dalam spek 3D printer yang kita punya. Kemudian kita tinggal memilih, ini di atas ada 3 tab ya. Ada prepare, preview, monitor ya. Monitor bisa kita aktifkan kalau komputer kita atau Ultimaker Cura kita langsung terhubung dengan alat 3D printing. Jadi kita bisa mengamati dari jarak jauh begitu ya, monitor dari jarak jauh. Oke, ini prepare, kita tinggal klik print settings di sini ya, pilih yang misalnya untuk tahap modelan seperti di kelas PDK, saya tidak sarankan di atas draft. Jadi paling detailnya adalah kualitas draft. Itu berarti satu nozzle-nya itu ukuran 0,2 mm gitu. Jadi dia akan ngedrop material PLA itu dengan ukuran 0,2 mm. Jadi sudah cukup halus ya, sudah cukup halus jika dibandingkan dengan kalau kita membuat maket sendiri gitu kira-kira secara manual. Kemudian kalau butuh cepat, saya akan arahkan ke 0,4 mm, di mana dia tingkat kedetailannya masih bagus, tetapi memang teksturnya sangat kasar. Kenapa? Karena nozzle-nya itu ukurannya 0,4 mm. Jadi satu layernya itu dia tebalnya adalah 0,4 mm gitu. Kalau untuk model yang ukurannya besar atau ukurannya tidak terlalu banyak detail yang ornamental dan lain sebagainya, kita bisa gunakan coarse ini ya. Resolutionnya coarse, kemudian print settings-nya kita kalau bentuk seperti ini sebenarnya tidak terlalu butuh support, tapi coba kalau kita aktifkan ya seperti ini. Support itu fungsinya untuk menopang bagian bawah model yang tidak ada apa istilahnya, tidak ada surface-nya gitu ya. Jadi kita bayangkan kalau proses 3D printing itu kan dia kayak menggunakan lilin ya, seperti plastik yang kemudian dicairkan menjadi seperti lilin gitu. Nah, kita bayangkan kalau bagian bawahnya itu nggak ada support sama sekali, maka dia akan meleleh langsung ke bed. Semuanya akan flat atau rata sama dengan bednya begitu. Oleh karena itu kita harus aktifkan support di sini. Gradual infill itu bisa kita tambahkan kalau bangunan kita apa istilahnya mengerucut ke arah atas gitu ya. Jadi semakin ke atas itu semakin kecil ya, sebaiknya seperti itu. Kemudian nah, itu adalah setting yang direkomendasikan. Kalau misalnya mahasiswa atau teman-teman asisten ingin lebih detail lagi, kita bisa klik custom di situ. Tapi kalau menurut saya sih tidak terlalu terpakai ya. Maksudnya kalau misalnya desainnya tidak terlalu susah, kita bisa pakai yang recommended ini aja, udah cukup, sangat cukup. Bahkan gradual infill nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kita klik slice. Slice ini adalah untuk mengetahui berapa layer, berapa lama, berapa gram yang perlu digunakan untuk memodelkan atau mengeprint model ini gitu ya. Nah, ini kemudian keluar hasilnya. Waktu yang dibutuhkan untuk model ini dengan ukuran 10,7 cm kali 9 cm atau 10 cm ini ya, kali 2,2 cm adalah 2 jam 48 menit. Dengan tingkat kedetailan atau tingkat resolusi coarse ya, 0,4 mili. Material yang digunakan berapa? Material yang digunakan adalah 37 gram atau panjang PLA-nya adalah 12,27 meter gitu. Jadi nanti yang akan dibayarkan oleh mahasiswa ketika sudah prosesnya berbayar itu adalah 37 gram kali Rp900 begitu kira-kira. Tapi kalau sekarang masih belum untuk yang computational design thinking dan juga DS3 masih bisa di-free-kan walaupun mahasiswa tetap harus mengirim berapa jumlah gram yang digunakan untuk model tersebut gitu ya. Reviewnya kita bisa lihat. Nah, jadi prosesnya nanti dia akan sebentar, saya akan zoom in dulu. Oke, jadi yang biru ini adalah bagian yang paling bawah ya atau supportnya.
Nah, model kita itu yang warna merah dan kuning, nih ya, yang kelihatan warna merah dan kuning. Begitu. Monitor ini baru bisa dilakukan kalau connect ke printernya, ya. Kalau enggak ya berarti enggak. Gitu. Nah, sebenarnya sudah di sini. Kalau mau dilihat proses nozzle-nya nanti bergerak kemana saja bisa dilihat di sini. Titik mana yang terlebih dahulu di print dan lain sebagainya itu bisa dilihat di sini. Kalau sudah, nah file yang ini kemudian kita save ke disk, ya. Dia extension-nya adalah atau jenis filenya adalah file G-code, ya. G-code ini yang nanti kemudian harus dimasukkan ke micro SD. Kemudian micro SD-nya itu dimasukkan ke 3D printernya, ya. Berkelompok gitu ya, maka saran saya dimasukkan G-code-nya itu masuk ke dalam digabung ke dalam satu micro SD saja gitu supaya praktis. Atau justru malah kalau ada beberapa kelompok yang dia beneran satu kelas dan tidak saling menunggu dan ukurannya kira-kira sama, modelnya bisa disatukan terlebih dahulu supaya di print sekalian gitu ya dan lebih efisien seperti itu. Oke, kalau sudah klik save. Oke, yang penting save to disk, kemudian nanti file G-code-nya itu dimasukkan ke dalam ke dalam micro SD. Begitu. Nah, ini yang tahap file persiapannya sudah selesai. Sekarang kita lihat ke tahap 3D printingnya ya.